kosinus. Aturan sinus dan kosinus adalah perbandingan panjang sisi dengan sudut pada segitiga serta menghitung luas segitiga dilakukan dengan menggunakan prinsip trigonometri. Nah, jadi pertamanya di sini saya akan menjelaskan pengertian sinus. Pengertian sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Nah, saya juga akan menjelaskan aturan sinus. Ini dianggap sebagai segitiga sembarang. Di sini saya sudah menulis A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, jadi yang dinamakan dengan aturan sinus adalah perbandingan antara sisi dengan sudut yang di depannya seperti ini jadinya. Misalnya, A per sinus A besar sama dengan B per sinus B besar sama dengan C per sinus C besar. Atau bisa juga dibuat sin A besar per A sama dengan sinus B besar per B sama dengan sinus C besar per C. Untuk pembuktian aturan sinus, untuk sudut lancip pada segitiga ACM atau AM sama dengan B sinus C. Pada sudut ABM atau AM sama dengan C sin B. Maka diperolehlah B sin C sama dengan C sin B. Atau bisa ditulis dengan B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Nah, pada sudut ACN atau CN sama dengan B sin A. Pada sudut CNB atau CN sama dengan A sin B besar. Maka diperolehlah B sin A besar sama dengan A sin B besar. Bisa juga ditulis dengan B per sin B besar sama dengan A per sinus A besar. Untuk sudut C tumpul pada sudut ACM atau AM sama dengan B sin C. Pada sudut ABM atau AM sama dengan C sin B. Maka diperolehlah B sin C sama dengan C sin B atau ditulis dengan B per sin B besar sama dengan C per sin C besar. Pada sudut ACN atau CN sama dengan B sinus A. Pada sudut CBN atau CN sama dengan A sinus B. Maka diperoleh B sin A sama dengan A sin B atau B per sin B besar sama dengan A per sin A besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aturan kosinus. Aturan kosinus mempunyai arti sebagai hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, di sini saya akan menggambar segitiga sembarang. Di sini sudah segitiga sembarang. Dia mempunyai sudut ABC. Jadi di sini ada sudut A besar, B besar,
C besar. Dan A kecil, B kecil, C kecil. Nah, lalu kita akan mengetahui rumus dari segitiga atau aturan kosinus ini. Nah, rumusnya itu bisa kita lihat cara gampang itu. Untuk mengingatnya, kita tutup salah satu hurufnya. Seperti kita tutup A. Jadi, itu menjadi A pangkat 2 sama dengan yang ditutup itu yang kelihatan ada B dan C. Jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang 2 BC atau 2B kali C dikali cos A, karena A besar dan A kecil berhadapan, jadi dibuat cos A. Sama seperti yang B pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 sama dengan itu menjadi A, jadi itu A dan C menjadi A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 AC dikali cos B. Nah, selanjutnya yang C sama seperti yang kita lakukan di atas. Itu C yang kelihatan B dan A. Jadi seperti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 kurang 2 AB kali cos C. Nah, jadi ini rumus untuk penentukan aturan kosinus. Nah, rumusnya itu aturan kosinus mempunyai dua rumus. Jadi, rumus yang pertama ini untuk menentukan atau jika sudah diketahui sisi sudut sisi. Jadi ini rumusnya ini jika sudah diketahui sisi sudut sisinya. Nah, untuk rumus yang kedua, itu ada cos A besar sama dengan, jadi kita lihat dari rumus yang di atas, B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A2 per, jadi bedanya ini di sini rumus yang ini pakai per, jadi itu menjadi per 2BC. Untuk yang cos B sama dengan itu seperti yang di atas,
Jadi A pangkat 2 tambah C pangkat 2 per 2AC. Oke, selanjutnya yang cos C. Sama seperti yang kita lakukan yang di atas. Cos C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi kita tulis A pangkat 2 tambah B pangkat 2 per jadi 2AB. 2AB. Nah, rumus yang kedua ini dipakai jika diketahui sisi Jadi rumus kedua ini dipakai jika sudah diketahui sisi-sisinya. Nah, sekian dari penjelasan aturan kosinus. Saya ucapkan terima kasih. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC sama dengan 45 derajat, dan sudut BCA sama dengan 60 derajat, jarak antara tonggak A dan C adalah. Sebelum itu saya akan menggambar segitiganya terlebih dahulu. Di sini dikatakan jarak antara A dan B 300 meter, sudut ABC 45 derajat, dan sudut BCA 60 derajat. AB kita simbolkan dengan C kecil, AC kita simbolkan dengan B kecil, dan CB kita simbolkan dengan A kecil. Cara menjawabnya hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Karena sin A nilainya tidak diketahui, kita pakai yang dua ini saja. Sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan B per sin B. Sin B nilainya 45 derajat sama dengan C nilainya 300 meter per sin C nilainya 60 derajat, jadi sin 60 derajat sama dengan B per sin 45 sama dengan setengah akar 2 sama dengan 300 meter. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan B 300 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Setengahnya kita matikan, jadi tinggal 300 kali akar 2 per akar 3. Ini kita rasionalkan dengan penyebutnya, kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadi 300 kali akar 6, akar 3 kali akar 3 hasilnya jadi 3. Kita sederhanakan, jadi hasilnya 100 akar 6 meter. Contoh soal selanjutnya ialah tentang aturan kosinus. Soal pertama, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4 cm, BC 7 cm, dan sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC. Oke, kita menjawabnya ini menggunakan aturan kosinus. Karena yang ditanya panjang AC, maka rumusnya seperti ini. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat kurang 2 kali AB kali BC kali cos B. AC kuadrat sama dengan nilai AB kuadrat 4, jadi 4 kuadrat tambah BC 7 cm, 7 kuadrat kurang 2 kali 4 kali 7 kali nilai cos B 60 derajat, cos 60 derajat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 7 kuadrat itu 49 dikurang 2 kali 4 kali 7 itu 56. Ini cos 60 derajat ini sama dengan 1 per 2. Oke, ini kita matikan. AC kuadrat sama dengan ini tambahkan 65 dikurang 28. AC kuadrat sama dengan 37. AC sama dengan akar dari 37.